Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Halo teman-teman, welcome back to Roti Manis. Hari ini kita akan ngomongin sebuah tema tentang cinta Tuhan, sesama dan diri. Saya akan bacakan satu firman Tuhan dari Matius 22 ayat 38 sampai 39.
Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya teman-teman, mana yang lebih dulu? Cinta Tuhan dulu, cinta diri, atau cinta sesama? Biasanya orang Kristen, Tuhan dulu dong, ya kan? Habis Tuhan apa? Nah, ini mulai bingung nih. Diri dulu atau sesama? Ada yang bilang, wah sesama dulu. Tapi ada bilang diri dulu. Biasanya teman-teman Kristen akan mengatakan cinta Tuhan harus nomor satu karena Tuhan pencipta semesta. Sekarang saya tanya begini, cinta papa atau mama dulu? Ini mulai bingung nih orang-orang. Papa atau mama karena yang lebih sayang gue. Teman-teman, kalau saya tanyakan lagi, mencintai Tuhan itu seperti apa? Biasanya teman-teman mulai berpikir, oh cinta Tuhan kayak apa ya? Oh ya, Tuhan suruh aku mencintai dengan mencintai sesama. Jadi mencintai sesama itu mencintai Tuhan atau tidak? Ini masalah yang terjadi teman-teman. Ada seorang ahli yang bernama Marvin Wilson. Dia adalah Christian Jewish Scholars. Seorang ahli Yahudi Kristen. Dia membagi logika menjadi dua. Satu, step logic. Atau logika berurutan yang berasal dari pemikiran Yunani. Logika berurutan kayak gini teman-teman. Ketika saya kasih angka 1 sampai 10, saya acak di papan tulis. Dan saya minta teman-teman lakukan sesuatu, apa yang dilakukan? Jawabannya biasanya diurutin. Mulai dari 1 sampai 10. Padahal saya minta melakukan terserah. Kenapa nggak dipadanin 1 sama 3, 2 sama 4? Atau dari 12 dulu ke 1. Ya, step logic adalah logika berurutan. Dan kadang-kadang kita membaca Alkitab menggunakan logika berurutan. Maka ketika ditanya cinta Tuhan sesama diri dulu. Kita jawab Tuhan dulu nomor 1, nomor 2, nomor 3. Berita yang baik adalah Alkitab tidak dituliskan hanya dengan step logic. Alkitab dituliskan dengan pemikiran Ibrani yang ada namanya block logic. Ya, pemikiran Ibrani yang dekat dengan timur karena Alkitab ancient Near East, timur dekat kuno. Dan block logic akan berbeda karena di dalam block logic itu bisa terjadi dua-duanya, ya. Kita bisa sedih di saat yang sama kita bisa senang, ya. Kita bisa bahagia tapi kita sedih. Saya kasih contoh, kita menang lomba dan kita bahagia banget, tapi kita menangis. Kenapa? Karena mungkin kita berpikir, waduh gak ada papaku udah berpulang. Coba waktu aku menang ini, aku bahagia banget. Tapi di saat yang sama aku jadi ingat papaku. Jadi di situ ada dua hal yang sepertinya bertentangan bisa bersama. Jujur ketika membaca ayat ini saya jadi tersadar, ya. Terutama ketika belajar bela diri teman-teman. Pertanyaannya tangkis dulu atau pukul dulu? Ada yang bilang pukul dulu supaya nggak kena pukul. Ada yang bilang tangkis dulu. Tapi ada satu ilmu bela diri yang tangkis sama mukul barengan. Ya. Maka kenapa tidak kita bisa melihat bahwa ayat ini cinta Tuhan sesama diri seperti cinta papa mama yang harus sama-sama. Ya. Jadi nggak 1, 2, 3 tapi barengan. Karena kalau kita perhatikan ayat ini, bukti cinta Tuhan apa? Bukti cinta Tuhan mengasihi sesama, betul? Karena Tuhan pernah ngomong, percuma kamu kalau ngelihat yang nggak kelihatan, yang kelihatan aja nggak ngasihin, gimana lu bilang bisa ngasihin yang tidak kelihatan? Dan kita diperintahkan mencintai Tuhan dengan mencintai keluarga kita, menyatakan cinta Tuhan. Jadi bagi saya ayat ini berbicara sesuatu kesatuan, bukan 1, 2, 3, tapi barengan cinta Tuhan, sesama dan diri. Saya kasih contoh, ya. Ketika kita tidak berzina, kita sedang mencintai siapa? Kita sedang mencintai diri kita. Karena ketika kita berzina, kita sedang menyakiti orang-orang di sekitar kita, pasangan kita, anak kita,
keluarga atau pasangan orang yang kepadanya kita berzina, mereka tersakiti dan pasti kecewa dan pasti tidak baik sikapnya terhadap kita, betul? Kita ketika tidak berzina, kita sedang mencintai diri. Kita sedang mencintai sesama, keluarga kita, orang-orang di sekitar kita, lingkungan gereja kita yang bisa kecewa karena kita mungkin melayani di sana. Dan kita juga mencintai Tuhan karena Tuhan memerintahkan kita tidak berzina. Jadi saya berubah ketika melihat ini, karena dulu saya diajarkan ya, kalau hukum perintah Tuhan 1 sampai 4 mengasihi Tuhan. 5 sampai 10 mengasihi sesama. Saya bertanya mengasihi dirinya yang mana ya. Jadi bagi saya sekarang 1 sampai 10 dasatita, 10 perintah Tuhan, mengasihi Tuhan. 1 sampai 10 mengasihi sesama. 1 sampai 10 mengasihi diri. Jadi perintah mengasihi adalah satu kesatuan. Maka ada sebuah kisah yang sangat unik. Jadi ada seorang biarawan yang rajin berdoa. Berdoa sehari sampai berjam-jam. Sekitar mungkin 7-8 jam. Dan akhirnya dia ditegur sama seniornya. Kamu doa terus, kapan kamu peduli orang lain gitu ya. Jadi saudara-saudara, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama dan diri tidak bisa diurutkan 1, 2, 3. Tapi adalah sebuah kesatuan. Mengasihi Tuhan tetapi tidak mengasihi diri dan sesama bukanlah kasih. Mengasihi diri tetapi tidak mengasihi sesama dan Tuhan bukanlah kasih. Mengasihi sesama tetapi tidak mengasihi diri dan Tuhan bukanlah kasih. Karena kasih adalah kesatuan. Jadi omong-omong orang yang mengatakan dirinya mengasihi Tuhan, rajin melayani, tapi anaknya nggak pernah diurusin, dirinya nggak pernah diurusin, sampai nggak larut malam terus pelayanan di gereja, Anda sedang tidak mengasihi Tuhan. Karena Tuhan juga mau Anda mengasihi diri dan sesama. Ada yang mengasihi sesama, tetapi Anda lupa diri, mengorbankan diri. Anda juga mengorbankan relasi Anda dengan Tuhan. Anda tidak sedang mengasihi. Anda sedang tidak mengerti kasih itu. Atau Anda sedang mengasihi diri, tapi Anda hanya fokus kepada diri, tidak peduli lagi tentang Tuhan, tentang spiritualitas, tidak peduli lagi tentang keluarga Anda. Itu juga bukan kasih. Karena kasih di dalam kekristenan adalah 3 hal yang tidak berurutan tapi bersamaan. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri, mengasihi sesama. Semoga ini menjadi berkat. Sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.